Jika kamu bisa sembuhkan ibu saya, aku siap menikah denganmu. Aku janji padamu, Mas, jika kita nikah nanti aku siap digenjot tiap malam. Asalkan Mas bisa sembuhkan ibu saya, Mas. Bantu, Mas. Selamat datang di kisah yang akan menguji batas antara harta dan hati. Sebuah kisah tentang janji tulus, pengorbanan, dan keajaiban yang datang dari tempat tak terduga. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya jika Anda bantu kami dengan menekan tombol like pada video ini, tuliskan satu komentar positif di bawah, dan bagikan kisah mengharukan ini kepada teman-teman Anda. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Inilah Desa Bunga, tempat yang damai namun tersembunyi di balik perbukitan hijau. Di sana, hiduplah dokter. Risa, visual, dokter cantik dengan wajah lelah, mengenakan jas putih yang tampak lusuh, berdiri di depan rumah kayu sederhana. Seorang dokter desa muda yang berdedikasi, namun kini dilanda kesedihan tak terperi. Ibunya, satu-satunya keluarga yang ia miliki, terbaring lemah. Penyakit langka telah menggerogoti. Risa, meskipun seorang dokter, merasa putus asa. Ilmu medisnya seolah tak berdaya menghadapi takdir ini. Di sudut desa yang lain, hiduplah Jaka pria muda. Pakaiannya sederhana, tangan kasar, sedang memanggul kayu bakar atau memperbaiki atap gubuknya pria biasa. Miskin harta, namun kaya akan pengetahuan alam dan warisan leluhur. Jaka dikenal warga sebagai si tangan dingin, bukan karena kekayaan, melainkan karena kemampuannya meracik ramuan herbal dari hutan yang seringkali berhasil menyembuhkan sakit-sakit ringan yang tak terjangkau biaya dokter. Suatu hari, Jaka melihat Risa. Bukan karena kagum pada kecantikannya, tapi karena sorot mata Risa yang penuh kesedihan, mengingatkannya pada penderitaan ibunya sendiri di masa lalu. Didorong oleh hati nurani, Jaka memberanikan diri. Ia menghampiri Risa, membawa seikat daun yang tak dikenal oleh ilmu kedokteran modern. Visual. Jaka menyodorkan daun, Risa menatapnya dengan skeptis namun penuh harapan. "Dokter, biarkan saya coba obati ibu Anda. Ini warisan yang tak tertulis, tapi teruji," ujar Jaka dengan suara pelan. Risa, setelah berhari-hari bertarung dengan keputusasaan, akhirnya menyerah pada takdir. Air mata jatuh dari matanya. "Jaka, jika kamu berhasil menyembuhkan ibuku," suara Risa bergetar, "aku bersumpah, aku akan menikah denganmu." Janji itu terucap. Janji yang mengubah segalanya, melintasi jurang perbedaan status dan kekayaan. Setelah janji itu terucap, tidak ada jalan kembali. "Dokter," Risa membiarkan Jaka mengambil alih. Risa membersihkan peralatan medis modernnya dan menyimpannya, menatap Jaka dengan campuran keraguan dan harapan. Ini adalah pertaruhan terbesar dalam hidupnya. Jaka bekerja dalam keheningan. Ia tidak menggunakan jarum suntik atau pil, melainkan air rebusan dari akar-akaran yang dikumpulkan sebelum fajar, ramuan berbau tanah yang dioleskan pada dahi, dan mantra-mantra doa sederhana yang menenangkan. Risa, dalam hati, "Bagaimana mungkin? Aku telah belajar bertahun-tahun di kota, namun kini harapan ibuku bergantung pada seorang pria yang hanya percaya pada daun dan akar." Konflik batin Risa sangat nyata. Sebagai dokter, ia dituntut skeptis. Namun, sebagai anak, ia memegang erat harapan terakhir ini. Di luar rumah, bisik-bisik warga mulai terdengar. Mereka mencibir, menganggap Risa bodoh karena menyerahkan nyawa ibunya kepada dukun kampung yang miskin. Tiba malam ketiga. Ibu Risa mengalami krisis. Demamnya naik tinggi. Risa panik, mencoba meraih termometer dan kompres. Jaka menahannya dengan lembut. "Jaka, jangan dokter, biarkan panas ini keluar. Ini adalah pertanda ramuan bekerja, membersihkan racun. Tugas kita sekarang adalah mendinginkannya secara alami." Jaka meracik bunga-bunga tertentu, merendamnya dalam air dingin, dan membalut tubuh Ibu Risa dengan hati-hati. Risa hanya bisa duduk, menggigit bibir, menyaksikan dengan air mata.
Ia melihat bukan lagi pria miskin yang ia anggap sebelah mata, melainkan sosok telaten, tenang, dan memiliki keyakinan tak tergoyahkan pada apa yang ia lakukan. Malam itu adalah ujian terberat bagi keduanya, menyatukan ilmu medis modern yang panik dengan kearifan lokal yang sabar. Risa menoleh kepada Jaka. Tatapan skeptisnya telah berganti menjadi rasa hormat yang mendalam. Ia mulai mengamati setiap detail yang Jaka lakukan. Ia melihat Jaka tidak hanya meracik obat, tapi juga merawat jiwa. Ia mengerti bahwa Jaka memiliki pengetahuan yang berbeda, pengetahuan yang tumbuh dari ikatan kuat dengan alam.